Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 3. Ayo, siapa yang masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mencari informasi dalam teks atau gambar, pembagian sebagai pengurangan berulang, soal cerita pembagian, dan tata tertib berpakaian di sekolah. Ayo kita langsung belajar. Fungsi peralatan untuk menggambar imajinatif. Masih ingatkah anak-anak apa itu gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Anak-anak sudah tahu kan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menggambar, yaitu ada buku gambar, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Ustadzah akan menjelaskan fungsi peralatan untuk menggambar imajinatif. Yang pertama, buku gambar digunakan untuk tempat membuat gambar imajinatif. Yang kedua, pensil adalah alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga, pensil warna adalah alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Yang keempat, penggaris digunakan untuk menggaris pinggir buku gambar dan membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Dan yang terakhir, karet penghapus untuk menghapus pola yang salah. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan fungsi peralatan untuk menggambar imajinatif? Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah menggambar imajinatif. Langkah yang pertama yaitu membuat sketsa. Yang kedua, menebalkan sketsa. Dan yang terakhir, mewarnai gambar. Hubungan perkalian dan pembagian. Perhatikan contoh berikut. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 bola dikelompokkan menjadi 3 bagian. Masing-masing ada 5 bola. Ada 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 bola. Jadi, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Mari kita ubah ke bentuk perkalian. Yang pertama, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang kedua, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Di sekolah Beni terdapat aturan di sekolah. Contoh aturan di sekolah yang harus dilakukan. Yang pertama, melaksanakan piket. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Yang terakhir, berdoa sebelum pembelajaran. Aturan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, merusak buku perpustakaan. Yang kedua, terlambat masuk kelas. Yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahan. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Baca petunjuk berikut. Yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu per satu. Yang terakhir, isilah titik-titik berikut ini. Hasil pengamatan. Nama benda, bola. Ciri-ciri benda, dapat memantul. Di dalam bola berisi udara. Bentuk bola, bulat. Yang kedua, nama benda, buku. Ciri-ciri benda tersusun dari beberapa kertas.
Bentuk benda segi 4. Nama benda pensil, ciri-ciri benda terbuat dari kayu, ujungnya runcing. Bentuk benda panjang. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar manfaat dan akibat mematuhi tata tertib di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah dan manfaatnya. Yang pertama, datang tepat waktu, manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru mengajar, manfaatnya mendapatkan ilmu. Contoh tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Yang pertama, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Yang kedua, membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan menjadi kotor. Nah, anak-anakku semua jangan pernah melanggar tata tertib sekolah ya. Hari ini kita sudah belajar fungsi peralatan untuk menggambar imajinatif, langkah-langkah menggambar imajinatif, hubungan perkalian dan pembagian, contoh aturan di sekolah, keberagaman benda, dan manfaat dan akibat mematuhi tata tertib di sekolah. Selamat belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Sekian dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.